Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatan diberikan. Di sini kami kelompok 6, saya sendiri Nurul Ilmi, Yahyu Tanayu, dan juga Pak Sriati Sahi akan mempresentasikan materi yang berjudul argentometri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada teman kelompok saya, Yahyu Tanayu, dan juga Pak Sriati Sahi untuk bisa mempresentasikannya. Kepada teman saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan mengenai materi yang akan kami bahas itu argentometri. Baik, selanjutnya. Nah, pokok bahasan yang akan dibahas itu, yang pertama ada pengertian titrasi argentometri atau titrasi pengendapan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan dalam titrasi argentometri atau titrasi pengendapan. Dan yang terakhir, macam-macam metode dalam titrasi argentometri atau titrasi pengendapan. Selanjutnya. 1. Pengertian titrasi argentometri atau titrasi pengendapan. Titrasi argentometri merupakan istilah yang diturunkan dari bahasa Latin yaitu argentum yang artinya perak. Titrasi argentometri sering kali disebut sebagai titrasi pengendapan. Jadi argentometri itu merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menentukan kadar zat dalam suatu larutan yang dilakukan dengan titrasi berdasarkan pembentukan endapan dengan ion Ag. Lalu apa itu titrasi argentometri? Titrasi argentometri adalah teknik khusus yang digunakan untuk menetapkan perak dan senyawa halida. Penetapan kadar zat analitik didasari oleh pembentukan endapan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan dalam titrasi argentometri atau titrasi pengendapan. Yang pertama, faktornya 1. Temperatur kelarutan bertambah dengan naiknya temperatur. 2. Sifat pelarut garam anorganik lebih larut dalam air, berkurangnya kelarutan di dalam pelarut organik dapat digunakan sebagai dasar pemisahan dua zat. 3. Efek ion sejenis. Kelarutan endapan dalam air berkurang jika larutan tersebut mengandung suatu dari ion-ion penyusun endapan. Yang keempat, ion-ion lain. Endapan bertambah kelarutannya bila dalam larutan terdapat garam-garam yang berbeda dengan endapan. Yang kelima, pengaruh pH. Larutan garam dari asam lemah tergantung pada pH larutan. Yang keenam, pengaruh hidrolisis. Jika garam dari asam lemah dilarutkan dalam air akan menghasilkan perubahan H+. Kation dan spesies garam mengalami hidrolisis sehingga menambah kelarutannya. Dan yang terakhir, pengaruh kompleks. Kelarutan garam yang sedikit larut merupakan fungsi konsentrasi zat lain yang membentuk kompleks dengan kation garam tersebut. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Fajriati Saihi. Terima kasih yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan presentasi. Yang ketiga yaitu macam-macam metode dalam titrasi argentometri atau titrasi pengendapan. Argentometri merupakan metode umum untuk menetapkan kadar halogenida dan senyawa-senyawa lain yang membentuk endapan dengan perak nitrat AgNO3. Pada suasana tertentu, ada 3 macam metode argentometri, yaitu metode Mohr, metode Forward, metode Fajans, atau adapun penjelasannya sebagai berikut. Selanjutnya, metode Mohr. Kegunaan metode Mohr yaitu untuk menetapkan kadar klorida atau bromida. Prinsip penetapannya, larutan klorida atau bromida dalam suatu netral atau agak alkalis. Dititrasi dengan larutan perak nitrat menggunakan indikator kromat. Apabila ion klorida
atau bromida telah disiapkan oleh ion perak. Ion krom akan bereaksi dengan ion perak membentuk endapan perak yang berwarna coklat merah sebagai titik akhir titrasi. Yang kedua, metode forward kegunaan untuk penetapan kadar perak atau garam. Penetapan kadar hada atau CL, R atau L. Prinsip penetapan kadar perak ditetapkan dengan cara tidak langsung. Larutan standarnya larutan tiosianat atau KCSN atau NH4CNS. Indikator menggunakan besi 3A amonium sulfat. Titik akhir titrasinya terbentuk kompleks besi 3 tiosianat FeNS 2- yang berwarna merah. Yang terakhir, metefajan. Titrasi argentometri yang menggunakan indikator absorpsi ini dikenal dengan sebutan titrasi argentometri metefajan. Sebagai contoh, mari kita gunakan titrasi ion klorida dengan larutan standar Ag+. Di mana hasil reaksi dari kedua tersebut adalah Ag tambah Cl min Ag menghasilkan AgCl atau endapan tinggi. Kesimpulannya yaitu titrasi argentometri adalah teknik khusus yang digunakan untuk menetapkan perak dan senyawa halida. Artinya, titrasi argentometri yaitu penetapan derajat yang didasari atas adanya reaksi pembentukan endapan dari komponen uji dengan titran larutan titer perak titrat. Terima kasih. Ya, itulah tadi presentasi kami dari kelompok 6 mengenai materi argentometri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan titrasi argentometri. Nah, di titrasi ini kita akan menentukan kadar NaCl dalam sampel garam dapur. Di sini kita mempunyai larutan standar AgNO3 karena titrasinya adalah argentometri, jadi didasarkan pada terjadinya reaksi pengendapan menggunakan larutan standar AgNO3. Seperti biasa, sebelum kita memulai praktikum, karena kita berada di dalam lab, jadi kita harus memastikan budaya ketiga. Kita harus menggunakan alat pelindung diri yang terdiri dari jas lab, sarung tangan, masker, dan juga pelindung mata. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa titrasi argentometri kita menggunakan larutan perak 1 nitrat sebagai larutan standarnya. Jadi sebelum kita memulai titrasi untuk penentuan NaCl dalam sampel garam dapur, kita perlu melakukan standarisasi larutan standar tersebut. Dikarenakan AgNO3 tersebut merupakan larutan standar sekunder, dan di sini nanti kita akan melakukan standarisasi menggunakan larutan standar primer berupa amonium tiosianat. Kemudian indikator yang kita gunakan pada standarisasi ini nanti adalah ferroamonium sulfat. Untuk standarisasi untuk penentuan konsentrasi dari perak 1 nitrat yang akan kita gunakan, di sini sudah tersedia sebuah Erlenmeyer. Dan seperti biasa, ketika kita ingin mengambil larutan dari botol, kita tidak boleh langsung mengambilnya dari dalam botol menggunakan pipet. Jadi kita siapkan gelas beker untuk menuang larutan tersebut.
pertama, kita memerlukan larutan sampelnya AgNO3 sebanyak 10 ml. Di sini kita akan mengambil menggunakan pipet sebanyak 10 ml. Kemudian kita tambahkan 1 ml HNO3 6 molar. Dan yang terakhir kita tambahkan 0,5 ml larutan ferroamonium sulfat. Di sini sudah disiapkan satu buah buret yang berisi larutan amonium tiosianat. Kemudian ini larutan yang sudah kita prepasi di awal, warnanya seperti ini, bening agak kekuning-kuningan. Kemudian kita akan titrasi menggunakan larutan standar amonium tiosianat. Sebelum titik ekivalen terjadi, terlihat di sini bahwa terdapat sebuah endapan putih yang merupakan penerapan dari AgCl. Kemudian kita lanjutkan titrasinya. Baiklah, setelah kita melakukan standarisasi, kita dapatkan 3 volume. Untuk volume amonium tiosianatnya, yang pertama 10 ml, 10,1 dan 10,1 ml. Selanjutnya, kita akan melakukan penentuan kadar NaCl dalam sampel garam dapur. Di sini kita akan menggunakan metode MOR. Untuk metode MOR sendiri ini, kita menggunakan indikator kalium kromat. Di sini telah kita siapkan 3 buah Erlenmeyer. Nanti masing-masing Erlenmeyer akan kita masukkan 10 ml sampel yang kemudian akan kita titrasi menggunakan larutan standar perak 1 nitrat. Jadi di sini kita sudah punya 10 ml larutan sampel garam dapur. Kemudian sebelum kita mentitrasi menggunakan AgNO3, kita akan menambahkan larutan indikatornya dulu, yaitu kalium kromat sebanyak 0,5 ml. Jadi terlihat bahwa warna awalnya yaitu kuning. Kemudian kita titrasi menggunakan larutan standar AgNO3 yang sebelumnya telah kita standarisasi.
Baiklah, kita telah melakukan titrasi argentometri dengan menggunakan dua metode. Yang pertama, untuk standarisasi kita menggunakan metode Volhard. Lalu yang kedua, kita menggunakan metode Mohr. Nah, kedua metode ini dibedakan dari indikator yang digunakan. Jadi untuk Volhard indikatornya adalah pembentukan senyawa kompleks antara periamonium sulfat dengan CNS-nya. Kemudian untuk analisis menggunakan metode Mohr, itu indikatornya adalah indikator pembentukan endapan, yakni pembentukan endapan berwarna merah antara Ag dengan kromat. Itulah tadi penjelasan mengenai percobaan penentuan kadar NaCl dalam sampel garam dapur. Saya berharap video ini bisa membantu dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.